Kak, Zoom pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitanirrajim. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Al-Fatihah yang kita baca bersama-sama membawa keberkahan bagi Zoom meeting kita pada malam hari ini. Membawa ilmu yang berkah, temuan yang berkah, yang menambah banyak manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Maaf sebelumnya agak kurang kondusif. Ada yang mau ikut Zoom meeting juga soalnya. Baik, benar-benar alhamdulillah nih sudah ada siapa aja ya, kita lihat dulu ya. Alhamdulillah yang udah buka kameranya ada mamanya Safira. Di sini yang udah hadir juga ada Mama Rafki, Mama Otas. Yang udah siap boleh buka Zoom, buka videonya juga ya. Supaya kita bisa sama-sama melihat nih wajahnya. 18. Iya, Masya Allah. Baik, bunda-bunda semua udah ada yang tahu belum ya? Kita mau Zoom meeting ini dalam rangka apa ya? Gimana undangannya dari layanan? Dalam rangka apa nih? Ya, persiapan menuju SLC. Kenapa ya kita perlu menyiapkan SLC? Kayaknya sebelum-sebelumnya nggak pernah deh ada kayak gini. Iya. Mama Ardi nih yang udah berapa kali ikut SLC mah? Saya Bu, yang lainnya kalau saya mah itu kartunya nanti kebuka. Udah tahu bocorannya soalnya ya. Iya, Mama Ardi udah beberapa kali ikut SLC. Saya sendiri juga beberapa kali ikut dampingi SLC. Ternyata kali ini ada yang berbeda nih menuju SLC. Ada Zoom meetingnya dulu gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan di layanan bahwa Assalamualaikum. persiapan SLC. Waalaikumsalam. Halo Bunda Alia, selamat datang Bunda. Alhamdulillah Iya sudah bisa benar. bergabung. Ya alhamdulillah. Insya Allah. Kita baru saja mulai nih Bun. Iya Tadi Bu. Bun baru aja tanya apa ya tujuan kita untuk bergabung di Zoom ini. Baru mulai nih, Anda nggak tahu nih. Ketinggalan ya? Gimana sih? Belum ketinggalan Bunda Al, itu dikasih Belum pertanyaan. Bun. Mulai. Sebentar masih bingung nih. Gak apa-apa bingung. Lebih ingin Gimana sih? Ini ada sini. Kenapa aku di sini? Aduh ini. saya beri bocoran aja ya. Apa Boleh di tujuannya sini. nih kita ke sini? Jadi tujuannya adalah kita sama-sama mau memaknai program SLC yang sudah berjalan seperti biasanya. Kita sama-sama mau cari ilmu. Apa sih sebenarnya refleksi itu? Kenapa sih perlu ada refleksi setiap SLC? Bagaimana mendampingi Ananda setiap SLC-nya? Apakah pendampingan kita, ayah bunda, guru-guru di sekolah saat SLC sudah meningkatkan perkembangan Ananda? Juga sama-sama kita memotivasi, saling menginspirasi untuk meningkatkan perkembangan Ananda menuju SLC mendatang. Adapun rundown-nya, setelah ini akan ada talking bersama Pak Ahmad dan juga materi oleh Bu Nirum dan Pak Ahmad dilanjutkan dengan diskusi. Baik, alhamdulillah karena sudah ada beberapa orang tua yang hadir,
Kita akan lanjut sesi berikutnya, yaitu talqin bersama Pak Ahmad, dan dilanjutkan oleh Bu Ningrum untuk materinya bersama Pak Ahmad juga. Pada Bu Ningrum dan Pak Ahmad, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda semua, sebelum kita memulai materi, kita akan talqin terlebih dahulu surat Al-Hasyr ya, surat ke-59 ayat 18. Mungkin ayah bunda bisa buka mushaf Al-Qur'annya, itu surat ke-59 ayat ke-18. Kita nanti akan sama-sama talqin ya. Setelah itu nanti ada zikir seperti biasa, kemudian Asmaul Husna. Nanti saya share YouTube-nya untuk sama-sama. Udah semua ayah bunda? Udah siap? Boleh dibuka mic-nya ya. Di mic-nya boleh dibuka biar kedengaran sama-sama. Walaupun kedengarannya nanti akan seperti berisik, tapi nggak apa-apa biar udah dibuka mic-nya ayah bunda. Surat berapa Pak? Nah, ya kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. wal tandur nafsum ma qaddamat li ghairi Wattaqullah Allah innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Saya baca terjemahannya ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita akan lanjut ke zikir ya. Ayah bunda seperti biasa kita bareng-bareng masing-masing zikir 3 kali ya. Rabbi firli wali walidayya. Rabbi firli wal walidayya. Rabbi firli wali walidayya. Rabbi firli wal walidayya. Rabbi firli wali walidayya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
لا حول ولا قوة إلا بالله 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 لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين La ilaha illa إلا anta أنت subhanaka inni سبحانك kuntu إني كنت minaz من zalimin. الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا La ilaha illa إله anta إلا أنت subhanaka inni سبحانك kuntu إني كنت minaz من zalimin. الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillah ya Bunda, yang terakhir dari rangkaian zikir ini adalah kita akan sama-sama melantunkan Asmaul Husna ya. Ini saya share nih biar kita sama-sama eh, melantunkan Asmaul Husna ya. Boleh berbarengan dengan yang saya tampilkan di YouTube ini ya. Kita mulai ya. Oh, ya. Ya Ghani, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, Salam ya ya Mu'min ya Muhaimin ya ya Aziz, ya Aziz ya Jabbar, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Mutakabbir ya Qadir, ya Qahir ya Bari, ya Bari ya Musawwir, ya Musawwir ya Ghaffar, ya Ghaffar ya Qahhar, Qahhar ya Wahhab, ya Wahhab ya Razzaq, ya Razzaq ya Fattah, ya Fattah Alim, ya ya Alim ya Qadir, ya Qadir ya Ghafir, ya Ghafir Latif, ya ya Latif, ya Latif Latif, Nazir, ya Ya Sami, Sami, Ya Basir, ya Basir, Ya Wakam, ya Qam, Ya Adad, Adil, ya Ya Latif, Latif, ya Ya Khabir, Khabir, ya Ya Halim, ya Halim, Ya Aziz, ya Aziz, Ya Ghafur, ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Alim, ya Qadir, Ya Hakim, ya Hafiz, Ya Muhit, Muhit, ya Ya Hasib, Hasib, Ya ya Nabi, ya Ya Rahim, Rahim, ya Ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya 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 Wakil, Ya ya Wakil, Ya Qawi, Qawi, ya Ya Matin, Matin, ya Ya Rahman, Rahman, ya Ya Hamid, Hamid, ya Ya Musin, ya Hamid, Ya Mubin, ya Mubin, Ya Mu'id, Mu'in, ya Ya Muhib, ya Mu'in, Ya Mumit, ya Mu'in, Ya Hayyum, ya Qayyum, Ya Qayyum, ya Qayyum, Ya Majid, ya Wajid, Ya Majid, ya Wajid, Ya Wahid, ya Wahid, Ahad, Ya Ahad, ya Ya Samad, ya Samad, Ya Qadir, ya Qadir, Ya Muqtadir, ya Muqtadir, Ya Muqarrib, ya Muqarrib, Muakhir, ya Ya Awwal, ya Awwal, Ya Akhir, Akhir, ya Ya Zahir, ya Zahir, Ya Batin, Qadir, ya Ya Wali, Ghani, ya Ya Muta'ali, ya Bari, Ya ya Bara, Ya Ta'ala, Tawwab,
Ya Muraki, Ya Abu, Ya Ya Ra'uf, Ya Malik al-Mulk, Ya Dzal Jalali, Jami wal Ikram, Ya Muhsin, Ya Ya Jamil, Jamil, Ya Ya Ghani, Ghani, Ya Ya Mu'min, Ya Ya Mani, Mani, Ya Ya Allah, Ya Dar, Nafi, Ya Ya Nur, Ya Ya Hadi, Hadi, Ya Ya Baqi, Hadi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Ya Sabur, Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Demikian ayah bunda, lantunan dari Asmaul Husna ya, rangkaian kegiatan zikirnya. Berangkat ke acara berikutnya, yaitu adalah materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ningrum ya. Demikian, silakan Ibu Ningrum. Baik, terima kasih Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apakah suaranya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar. Baik, apakah sudah terlihat share-share-nya? Terdengar tapi menggema, Bu. Menggema ya? Ya, baik. Insyaallah. Sebentar ya, mungkin ini ada yang sedikit sendiri. Untuk malam ini kita akan membahas tentang insyaallah kita akan membahas tentang persiapan untuk kegiatan SLC. Apa sih SLC? SLC itu adalah Student Lead Conference, di mana perkembangan anak yang terdiri dari 6 domain itu akan anak refleksikan. Dan ayah bunda akan mendengar, akan melihat, dan akan menyaksikan apa yang Ananda sampaikan. Dan pengalaman-pengalaman anak-anak yang sudah dilakukan bersama tim guru di Sekolah Ciruni dari bulan Oktober, November, dan Desember akan mereka tampilkan. Apa sih sebenarnya, apa yang ada di otak anak-anak itu, apakah sudah bertambah mielinnya, apakah sudah menebal mielinnya, apakah sudah terstimulasi otak bagian atasnya, atau masih terstimulasi otak bagian bawahnya. Jadi kita perlu merefleksikan dan perlu melihat sejauh mana anak-anak mampu menghadapi permasalahan dan fokus. Bu Ningrum, maaf, itu masih di mute. Suaranya nggak kedengeran. Tes, aman? Oke. Insya Allah aman Ibu. Baik, terima kasih. Jadi ini adalah refleksi, itu adalah sebuah pendekatan ya yang sudah efektif untuk orang tua dan juga untuk guru. Jadi dalam proses pendampingan anak ada 2 guru yang mendampingi anak-anak dalam hidupnya, yaitu guru di rumah dan guru di sekolah. Next. Apa itu refleksi? Jadi memahami peristiwa dan mengambil makna adalah bagian dari refleksi. Bahwa dari pagi sampai sore, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari kedatangan pagi hari sampai kepulangan,
ada banyak peristiwa-peristiwa yang anak-anak alami, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Harapannya Sekolah Ceruni bisa memberikan pengalaman makna, dan itu adalah bagian dari refleksi mereka. Untuk refleksi di sini, anak-anak dari mulai kedatangan itu sudah mulai dengan jurnal pagi, kemudian nanti pada saat mereka main bebas di luar atau spirit of morning dengan olah tubuh, paparan sinar matahari untuk mendapatkan vitamin D, mereka akan melanjutkan dengan refleksi SOM. Dan biasanya refleksi SOM itu kita lakukan dengan recalling. Jadi setiap anak menyampaikan apa yang sudah mereka lakukan dan apa hikmah yang mereka dapatkan dan bagaimana hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengambil kisah para tabi'in. Kita awali tadi dengan membaca Quran surat Al-Hasyr ayat 18 bahwa sebaiknya setiap diri itu memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya hari esok. Nah, ini belajar dari para ulama besar bahwa mereka salah satunya adalah ulama besar Hasan Al-Basri, bagaimana dia belajar dari tetesan hujan yang menggugah dirinya. Hari itu hujan deras di kota Basrah. Atap rumah Hasan Al-Basri, ulama besar tabi'in, bocor. Air menetes mengenai tika dan perlengkapan beliau. Tetangganya berkata, ini hanya hujan Abu Sa'id. Namun Hasan menunduk lama. Beliau tidak melihat atap, tidak melihat cuaca. Beliau melihat keadaan dirinya. Lalu dia berkata, bukan hujan yang membuatku gelisah, tapi aku takut Allah sedang mengingatkanku atas kelalaianku. Dia mematikan lampu, bersujud, dan menangis. Bagi orang-orang besar, peristiwa kecil adalah cermin yang besar. Mungkin ayah bunda pernah mendengar bahwa ketika sahabat sendal jepitnya lepas atau copot, bagi mereka itu adalah sebagian dari teguran. Sehingga mereka mengevaluasi apa yang sudah dia lakukan, sehingga Allah berikan sendalnya copot. Begitu juga dengan ulama besar Hasan Al-Basri, ketika dia melihat atapnya bocor, dia langsung evaluasi diri, langsung merefleksikan dirinya, dan dia melakukan hal yang memang harus dilakukan sebagai seorang muslim yang senantiasa menghubungkan dirinya kepada Allah. Bagaimana dengan kita orang tua? Setiap hari kita bercengkrama dengan anak-anak, ada hal yang menyenangkan, ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Apakah kita sudah melakukan refleksi? Bagaimana dengan 1 bulan anak di sekolah, 2 bulan, 3 bulan, bahkan hari esok nanti tanggal 19 Desember, kita akan 6 bulan di semester awal membersamai putra-putri di rumah maupun di sekolah. Apa yang sudah kita refleksikan sehingga hal-hal kecil yang terjadi dan setiap peristiwa kecil bisa kita maknai. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan melihat bagaimana sih caranya manusia berpikir. Di sini ada 3 kolom, ada tahap syahadah, ada tahap memaknai, dan ada tahap berpikir modern. Berpikir manusia dimulai dari tahap syahadah. Yang pertama ada Rabb, pengakuan pencipta, pemelihara. Apa maknanya? Bahwa Allah diperkenalkan melalui tanda-tanda rububiyah. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah memberikan rezeki, dan Allah memberikan pengajaran di dalamnya. Dan dalam proses berpikir modern, ini adalah satu proses berpikir konkret dan analitis yang bisa kita lihat secara langsung melalui indera anak-anak, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera pengecapan, perabaan, penciuman,
dan 2 indera tambahan, yaitu indera vestibular system dan indera tactile. Bagi anak-anak tipikal, mereka akan dengan mudah untuk memproses dan menganalisis apa yang mereka lihat, dengar, rasa, dan raba, serta apa yang mereka cium melalui proses penglihatan. Proses berpikir mereka akan cepat berpikir langsung ke otak berpikir mereka. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang brain injury? Pasti butuh waktu, butuh kesabaran, dan tetap positive thinking dalam proses mereka belajar. Kemudian tahap syahadah yang berikutnya adalah la ilaha. Menolak Tuhan-Tuhan palsu, maknanya adalah membongkar klaim selain Allah. Dan di sini ada satu proses kritis, di mana nanti berpikir modernnya adalah hasil penelitian seorang ilmuwan Piaget, bagaimana dia meneliti proses perkembangan dari usia 0 bulan sampai dengan usia yang besar. Di sini adalah proses berpikir kritis atau operasional formal. Ini kurang lebih 11 tahun ke atas. Jadi berpikir modern yang tahap pertama atau tahap syahadah rob itu ada di tahap operasional konkret usia 7-11 tahun. Kemudian tahap syahadah la ilaha illallah, penetapan tauhid. Menetapkan hanya Allah satu-satunya tujuan hidup, sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Dan disinilah adalah ketika kita la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, maka maknanya adalah hanya Allah lah tujuan hidup, dan fokus dia adalah semata-mata mencari ridhonya Allah. Maka berpikir modern adalah berpikir reflektif. Maka ketika kita berbicara tentang refleksi atau what is the reflection, ini adalah tahap berpikir eksistensial. Dan ini adalah tahap iman. Menurut Flower dan Frankly adalah tahap mencari makna. Siapa yang menciptakan? Tahap syahadah yaitu Muhammadur Rasulullah adalah maknanya ketauhidan yang diwujudkan dalam kehidupan sunnah, dan di sini masuk kategori berpikir modern, yaitu pemikiran moral dan praktis. Di sini berdasarkan penelitian Kohberg, moralitas pasca konvensional. Dan ini adalah adab yang kita bahas di pertemuan Zoom yang sebelumnya terkait dengan Growing in Love, bahwa moral dan praktis di sini adalah bagaimana anak-anak sudah terbangun adabnya karena akar ilmu. Jadi ayah bunda bisa melihat bahwa proses berpikir manusia di tahap iman adalah proses berpikir reflektif. Sehingga nanti mereka terhubung dengan Tuhannya melalui Asmaul Husna yang kita kuatkan, bahwa Allah Maha Kasih, bahwa Allah Maha Sayang, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Kuat, Allah Maha Menjaga, dan 99 Asmaul Husna, maka mereka akan memiliki pemikiran moral dan praktis di dalam kehidupannya. Di sini ada satu cara atau kunci bagaimana kita bisa refleksi. Kuncinya adalah di gambar yang pertama, ini ada pause atau berhenti sebentar. Kemudian kita
berhenti sebentar, kemudian kita mengobservasi atau melihat atau mengamati atau menganalisis hal-hal di sekitar kita, sebagaimana tadi proses berpikirnya dari usia 7 tahun, melalui indera langsung melihat dengan 5 indera dan 2 indera, bagaimana dia bisa menghubungkan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan dalam makna kehidupan anak-anak. Kemudian mereka mampu menjadikan makna dan ujung akhirnya adalah memperbaiki dirinya. Jadi refleksi bukan sekedar mengingat kejadian, bukan sekedar anak recalling, bukan sekedar anak menulis atau menjurnal, tetapi refleksi adalah mengolah pengalaman menjadi pembelajaran. Sehingga setiap momen anak-anak dari menit ke menit, waktu ke waktu, mereka mendapatkan makna-makna yang akan mengantarkan mereka kepada penemuan-penemuan solusi dari setiap permasalahan dan menghubungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita ingin merefleksi, maka memang harus duduk dulu, harus tenang dulu, harus berhenti dulu sebentar. Kemudian kita melihat ke dalam hati kita, melihat ke dalam lingkungan sekitar kita, maka apa maknanya? Seperti tadi, seorang ulama besar Hasan Al-Basri, ketika dia melihat tetesan air, kemudian dia berhenti sebentar. Dia tidak melihat ke kiri, ke kanan, ke atas atap, tapi dia menunduk dan merenung apa sebenarnya maknanya. Kemudian dia melakukan perbaikan diri dengan bersujud kepada Allah dan mohon ampun, sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang mungkin dia sadari tidak Allah ridhoi. Oke. Dalam proses refleksi bagi anak-anak, bagi orang dewasa atau siapapun yang melakukan refleksi, dan pada kesempatan ini bagi anak-anak nanti yang akan melaksanakan program SLC di tanggal 19 Desember, bahwa refleksi sangat membantu anak-anak untuk pertama mengenal emosinya. Ketika kita meluangkan waktu sejenak untuk diri kita, otak kita penuh dengan hal-hal yang mungkin tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Ketika berhenti sejenak, diberikan kesempatan, diberikan validasi oleh orang-orang tercintanya, maka anak-anak akan mengenal emosinya. Apa sih sebenarnya yang aku rasakan? Apakah ini marah? Apakah ini sedih? Apakah ini kecewa? Sehingga ketika dia merasakan seperti itu, dia akan coba memahami alasan dibalik perilakunya. Oh, ternyata aku marah. Aku marah karena, oh aku sedih. Aku sedih karena, dan sehingga dia bisa melihat kesalahannya lebih tenang. Oh, ternyata aku tadi salah. Aku tidak mengikuti aturan. Aku berlari di dalam ruangan sehingga aku terjatuh. Aku menangis. Dan selanjutnya dia bisa menemukan cara memperbaiki dirinya. Bahwa besok aku sudah tahu dan sudah dikasih tahu bahwa jika ingin berlari, ada caranya, ada tempatnya. Kalau di dalam ruangan, maka harus berjalan. Dan ini buat anak-anak, ini harus terus diulang-ulang dengan cara yang bermutu, yaitu orang tua memiliki budaya bagaimana dia berbahasa dengan anak-anaknya, yaitu yang tanpa 3M. Tanpa marah, tanpa melarang, dan tanpa menyuruh. Kuncinya ada di refleksi. Yang pertama adalah pause. Itu adalah cara sederhana yang perlu kita pahami terkait dengan 4 kunci untuk kita bisa refleksi, sehingga anak-anak bisa terbantu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam dirinya dan lebih sehat secara emosional. Memahami refleksi, maka yang perlu kita evaluasi dan kita refleksikan ke diri kita masing-masing sebagai orang tua. Nah, ini kita perlu pahami bahwa ada 5 tipe respon orang dewasa. Ketika mereka melihat anak-anaknya bertanya atau terus bertanya, atau anak-anaknya tantrum, atau anak-anaknya nangis, atau anak-anaknya menuntut, anak-anaknya tidak kontrol. Apakah yang dilakukan oleh orang tua? Maka di sini ada 5 tipe orang dewasa dalam merespon setiap hal yang ada di sekitar orang tua. Pertama adalah reaktif.
atau emosi spontan. Dan biasanya ini adalah cara kerja otak di bawah atau otak bawah, yaitu otak binatang atau disebutnya adalah area batang otak. Ini adalah kecenderungan yang dilakukan oleh orang dewasa karena kemungkinan besar dia mengalami pengalaman-pengalaman pada masa-masa dia diasuh oleh orang tuanya dengan cara spontan. Jadi ketika ada anak yang melakukan tindakan salah, orangnya tuanya langsung teriak, melarang, menyuruh, atau marah. Tipe yang kedua adalah tipe pasif. Nah, ini cenderung mempermalukan anak. Kemudian tipe kontrol atau mengambil alih. Jadi anak-anak diberikan keamanan untuk tidak melakukan sesuatu karena orang tua punya kekhawatiran atau punya kendali. Sehingga anak-anak tidak diberikan pengalaman langsung untuk mereka menyelesaikan permasalahan. Atau tipe yang keempat yaitu judgment, yaitu menghakimi bahwa anak-anak orang tua sering melakukan satu komunikasi yang serangan verbal dengan mengancam, dengan membandingkan, dengan menghakimi, dan ini adalah tipe-tipe yang sangat tidak aman buat anak-anak. Dan terakhir adalah tipe refleksi. Ini adalah tipe yang tadi, yang bisa membangun anak-anak yang sehat secara emosional, yang tahu permasalahan yang dihadapi, dan tahu bagaimana caranya mencari solusi. Nah, dari tipe 5 tipe orang dewasa ini, kita akan melihat bagaimana jenis respon yang dilakukan oleh orang tua. Untuk jenis respon reaktif, di sini fitur responnya adalah emosional dan spontan. Mungkin dengan cara berteriak, marah, atau bahkan dengan tindakan-tindakan secara serangan fisik misalkan. Memukul, mencubit, dan lain sebagainya. Ini adalah spontan yang mungkin dirasakan oleh orang tua karena dia punya pengalaman-pengalaman yang secara spontan itu ada di bagian emosinya dia. Dan apa dampaknya? Dampaknya adalah anak akan merasa takut, kemudian menutup diri. Jadi ketika kita misalkan melihat ada anak-anak yang tidak pernah mau mencoba atau tidak mau mengeluarkan suara atau lain-lain, cek apakah kita ketika mereka melakukan kesalahan, kita langsung marah ataukah kita langsung memberikan respon yang tidak nyaman buat anak-anak. Kemudian jenis respon yang kedua adalah pasif. Pasif di sini adalah cenderung menghindar. Di sini fitur responnya adalah tidak merespon atau lebih cenderung menghindari. Nah, anak merasa bingung dan tidak belajar apapun. Di sini anak-anak kenapa dia menghindar? Bisa jadi dia mungkin dipermalukan atau dia merasa apapun yang dilakukan itu adalah salah. Sehingga anak merasa bingung, dia nggak tahu akhirnya harus melakukan apa. Hilang rasa inisiatifnya sehingga tidak terbangun dan tidak muncul industrinya. Sehingga anak-anak nggak pernah tahu apa yang harus dilakukan ketika dia memiliki permasalahan. Dan jenis respon yang ketiga adalah arahan atau pengawasan. Di sini tadi adalah respon yang ketiga ya, atau mengambil kendali. Jadi arahan atau pengawasan ini cenderung ambil kontrol atau kendali. Jadi lebih cenderung memberikan banyak instruksi, menyuruh dengan penuh. Jadi orang tua yang punya kontrol seolah-olah anak tidak punya kendali apapun terhadap pilihan dia. Dia tidak pernah diajak diskusi, dia selalu hanya mengikuti apa yang menjadi instruksi orang tuanya. Dan dampaknya adalah anak menjadi kurang mandiri. Untuk jenis respon yang keempat adalah penilaian. Di sini lebih melakukan serangan verbal, penilaian atau menghakimi atau judgment ya. Yaitu anak-anak lebih banyak diserang identitasnya, bukan perilakunya. Jadi dia mungkin bisa jadi dibully dengan kata-kata yang menyakitkan, dengan ancaman dan lain sebagainya. Sehingga ketika identitasnya yang diserang, maka anak-anak akan menjadi anak-anak yang kurang diri. Menyerang identitas diri adalah dengan melabel anak-anak dengan kata-kata malas lah, bodoh lah, atau apapun. Kita tidak percaya bahwa anak-anak memiliki keunikan, memiliki
kemampuan untuk berkomunikasi. Jadi anak senantiasa diserang dengan persepsi orang tua, sehingga dia tidak punya identitas lagi. Dan dia mungkin punya identitasnya adalah identitas yang negatif. Dan ini akan membuat pengalaman buruk. Dan ini bisa jadi anak akan mengulang kembali nanti saat mereka memiliki anak. Dan yang jenis respon yang kelima adalah reflektif. Ini adalah satu respon atau jenis respon yang malam ini kita akan coba kuatkan, yang akan coba kita perbaiki, yang akan kita coba kenali, sehingga kita bisa mengevaluasi, bisa merefleksikan ada di posisi mana saat ini jenis respon yang sering saya lakukan terhadap anak-anak saya. Dan jenis respon reflektif ini adalah tenang, dengan senantiasa bertanya, dan dengan maksud dan tujuan yang jelas. Refleksi bisa jadi kalau kami kategorikan adalah kemampuan orang tua untuk berbicara yang baik dan benar. Dan berbicara yang baik dan benar itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah suaranya rendah atau tenang. Tenang itu biasanya bisa menimbulkan orang tua yang dalam rangka berbicara itu lebih tenang. Kemudian positif, kemudian terstruktur bicaranya, kemudian menggunakan pertanyaan, dan senantiasa berbicara sesuai dengan fakta-fakta yang dilakukan. Jadi tidak menilai anak, menyerang anak, tidak terus melulu memberikan instruksi, tidak tidak pasif atau menghindar atau tidak emosional. Ini adalah jenis respon. Ketika kita memahami ini, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk bisa mengevaluasi ke diri kita. Kita ada di mana? Oke. Pada saat proses kita untuk merefleksi, maka yang harus kita lihat adalah apa yang terjadi dengan anak-anak kita. Kemudian kita beri nama. Contoh, ketika kita melihat anak kita tantrum, kita lihat dulu apa yang menyebabkan dia tantrum. Kemudian kita bisa berikan nama, kita tebak. Lagi sedih ya? Lagi marah ya? Jadi kita memberikan atau memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menenangkan diri dulu dengan cara ada yang sedih, ada yang marah, sebenarnya butuh sendiri dulu. Jadi kita sebutkan nama-nama perasaan yang kira-kira muncul yang kita lihat di anak-anak kita. Dan langkah berikutnya adalah melakukan refleksi dengan cara pause, tenang dulu kitanya, kemudian kita observasi, kemudian maknai, dan lakukan perbaikan. Inilah adalah refleksi 3 langkah yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita. Yang perlu dihindari oleh ayah bunda dan kita semua sebagai guru, baik di rumah atau di sekolah, adalah senantiasa untuk tidak menghakimi anak-anak, untuk tidak mengambil alih, untuk tidak mempermalukan, dan untuk tidak emosi secara spontan. Yang perlu kita lakukan adalah tenang sejenak, kemudian kita observasi, kemudian kita berikan makna dari apa peristiwa yang terjadi, dan kita berikan perbaikan-perbaikan atau melakukan tindak lanjut. Kalau kami biasanya di sekolah, yang kami lakukan adalah biasanya kami menenangkan diri dengan pause itu adalah refleksi ke dalam. Apa sih sebenarnya yang saya rasakan? Apakah sedih? Apakah marah? Apakah khawatir? Apakah takut? Apakah kecewa? Apakah bosan? Apakah lelah? Atau apakah ada yang sakit? Kemudian kita lihat apa yang sudah kita lakukan. Apakah ketika kita sakit atau kita capek atau apapun perasaan yang kita muncul itu, apa yang kita lakukan? Apakah kita marah? Apakah kita spontan emosi? Apakah kita segera mengambil alih atau menghakimi anak atau mempermalukan? Begitu juga dengan anak-anak. Ketika anak-anak muncul luapan-luapan yang tadi ya, anak-anak menghakimi, anak-anak mengambil alih, emosi spontan atau mempermalukan orang lain, maka kita cek bahwa itu dia lakukan dari kita gitu. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menindaklanjuti bahwa maknanya adalah Allah mau aku belajar apa
apa sebenarnya sesungguhnya yang sedang Allah berikan kepada kita. Apa sebenarnya yang harus saya lakukan? Dan bagaimana caranya saya melakukan? Jadi evaluasi dan melakukan tindak lanjut. Dalam hal ini, jika kita melakukan evaluasi itu, kita tahu bahwa kita salah, maka perbaiki diri dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan hanya kepada Allah satu-satunya kita berharap bahwa Allah memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga kita bisa menjadi orang tua yang terus berproses dan terus bertumbuh. Tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada ibu yang sempurna, tidak ada ayah yang sempurna, tetapi adanya adalah yang terus melakukan perbaikan dari waktu ke waktu. Gitu. Baik, terakhir kita ingin sebagai bagian dari proses refleksi ini, kita melihat ke dalam diri kita, ke dalam benak kita sebagai seorang guru, baik di rumah maupun di sekolah, apa satu respon yang ingin saya rubah? Apa satu jenis respon yang ingin saya rubah? Nanti ayah bunda boleh menyampaikan di chat apa sih sebenarnya yang ingin dirubah. Dari lima jenis respon, dan yang keempatnya adalah yang sangat tidak aman buat anak-anak, yang dampaknya sangat tidak aman buat anak-anak, apa yang ingin kita rubah? Dan bagaimana caranya kita merubah? Dari insya Allah itu adalah materi yang insya Allah sama-sama kita belajar hari ini. Harapan dan keinginannya adalah kita semua pada saat nanti refleksi benar-benar memberikan kesempatan anak-anak untuk menyampaikan seperti apa yang memang ada di dalam otaknya mereka, apa yang sudah menebal di melonnya mereka, tanpa kita menghakimi, tanpa kita menilai, mengkritik, marah atau menyuruh anak-anak, tapi kita memberikan waktu kepada anak-anak dengan cara kita tenang, kita pause dulu. Ya. Jadi sebenarnya ada 4 pilar supaya kuncinya kita bisa menguasai kondisi bersama anak-anak, bersama pasangan atau dengan siapapun. 4 pilar ini adalah kuncinya adalah tenang. Jadi kita tenang, kemudian kita memberikan penuh kasih sayang, kita memberikan satu keyakinan untuk terus bertumbuh dan memberikan rasa ingin tahu. Maka kuncinya adalah kita senantiasa untuk membangun budaya tanpa 3M, tanpa marah, tanpa menyuruh, tanpa melarang. Kemudian kita mencoba merefleksikan setiap peristiwa apapun yang ada dalam hidup kita, khususnya bersama anak-anak. Baik, Bunda, itu materi malam ini. Insya Allah saya tutup dulu, nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Dari saya cukup, jika ada yang baik itu datangnya dari Allah, jika ada yang salah dari saya pribadi, kita doakan saya dan semua orang tua Ceruni diberikan oleh Allah kesempatan untuk senantiasa bertumbuh dengan ilmu, bertumbuh dalam keimanan, dan bertumbuh bersama Allah untuk sama-sama kita kembali ke surganya Allah, untuk hidup di dunia ini, dan untuk surganya Allah, ya kita bisa hidup sehidup dan sesurga. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika aman, saya serahkan kepada Ibu Sasti. Kalau tidak aman, maka sesi tanya jawab ini saya akan berikan kesempatan kepada orang tua. Silakan Ayah Bunda untuk menjawab satu pertanyaan tadi ya. Apa satu respon yang ingin saya rubah dari respon yang saya miliki? Yang mana sih yang dominan di dalam diri saya? Apakah saya ini yang spontan? Apakah saya ini yang pasif? Atau saya ini yang sering mengontrol gitu? Apakah saya sering menjudgment atau memberikan penilaian? Yang mana? Atau ternyata alhamdulillah, tabarakallah, saya sudah bisa merefleksi gitu. Saya sudah bisa dan mampu merefleksi sehingga setiap momen, mau kecil mau besar, saya bisa lebih tenang, saya bisa lebih mampu bertanya kepada diri saya apa yang harus saya lakukan dan menghubungkan kepada Allah apa yang maunya Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bunda Bara. Ternyata Bunda Bara sering mengambil alih ya.
Jadi mengontrol gitu. Jadi ada di jenis respon yang ketiga. Alhamdulillah, siapa lagi yang ingin merubah satu jenis respon yang kita miliki saat ini? Saya ada di mana? Alhamdulillah. Terima kasih atas respon menjawab pertanyaan tadi. Ada lagi? Boleh diketik di kolom chat ya, terkait dengan ada di posisi mana. Karena ini penting sekali pada saat nanti kita ada di sesi feedback positif. Kita harus refleksi sebenarnya. Feedback positif ini adalah ketenangan kita dengan penuh kasih sayang sehingga anak-anak akan terbangun. Yang terbangun yaitu rasa ingin tahunya terus bertumbuh, mencari informasi untuk terus memperbaiki diri, dan dia yakin bahwa dia mampu. Ya. Oke, di sini baru Bunda Bara yang memberikan jawaban. Silakan Ayah Bunda untuk mengetik di kolom chat. Alhamdulillah, orang tua Sultan, terima kasih. Reaktif ya, atau emosi kan ya. Jadi spontan jika terjadi sesuatu kejadian. Ini memang bukan salah Ayah Bunda, tapi ini sudah ada di dalam otak kita, sudah tersimpan di memori jangka panjang sebagai bagian dari pengalaman hidup yang kita dulu proses pendidikannya adalah seperti itu. Di sini juga ada respon reaktif, mungkin karena rasa capek kegiatan di luar, jadi kadang suka terbawa emosi. Iya Bunda, betul. Kondisi tubuh yang kurang fit, sudah sistem tubuh yang terganggu, kurang minum, lapar, haus, kurang minum tuh haus ya, sakit, lelah, capek, ada tekanan misalkan dari kerjaan, atau terjadi konflik di antara pasangan gitu, itu bisa menyebabkan respon reaktif. Dan ini adalah sudah muncul, memang sudah ada di dalam kesadaran kita, bisa jadi karena memang saya atau kita dulu dididiknya seperti itu. Alhamdulillah, buru-buru merespon emosional ya atas sesuatu yang terjadi pada anak. Jadi buru-buru merespon itu ini adalah tidak memberikan kesempatan anak-anak ya, tidak memberikan kesempatan anak-anak untuk memiliki kontrol atas dirinya. Gitu. Jadi apa-apa semuanya dari kita orang tuanya. Berarti jenis responnya adalah pengawasan atau kontrol atau arahan. Jadi sering senangnya adalah memberikan instruksi. Lakukan ini, lakukan itu. Jangan begini, jangan begitu. Sehingga anak-anak muncul rasa kurang mandiri. Dan ini juga satu problem, bukan satu problem, satu pengalaman yang mungkin ayah bunda miliki itu. Dan kecenderungannya kita saat mendampingi anak adalah ada semuanya ya. Ada reaktifnya, kadang-kadang kita tidak merespon atau kita menghindar. Contohnya yang menghindar tuh misalkan ya, anak-anak sering bertanya gitu tentang hal apapun yang anak rasakan. Kenapa misalkan kereta api jalannya nggak belok, tapi mundur lagi? Kenapa ikan-ikan yang ada di dalam laut dalam itu jelek-jelek? Gitu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Nah itu adalah kadang-kadang sebagai orang tua, ketika kita ada di posisi reaktif, itu biasa kita langsung gitu ya. Kenapa sih nanya-nanya mulu? Sana, sana, sana gitu. Atau kita menghindar, kita membiarkan anak tanpa merespon gitu. Atau kita berkata, udah banyak nanya aja misalkan. Ini membuat anak menjadi menutup diri, nggak mau nanya lagi, bingung, terus dia jadi nggak tahu, nggak belajar apapun gitu. Gitu ya. Jadi ini adalah kalau kita belajar dari satu buku yang namanya Menjadi Orang Tua Efektif,
Thomas Gordon gitu ya dari 1970-an itu dia sudah meneliti itu gitu. Dan dia ini adalah satu konsep yang saat ini kita gunakan saat ini itu adalah ternyata di dalam Al-Quran Allah sudah memberikan ilmunya gitu. Allah sudah memberikan informasinya bahwa untuk membangun generasi yang kuat, anak generasi yang kuat itu berani. Generasi yang kuat itu nggak bingungan. Generasi yang kuat itu senantiasa mau belajar apapun. Anak generasi kuat itu dia percaya bahwa dirinya bisa, bahwa dia mampu melakukan sesuatu dan dia banyak menghasilkan karya-karya dengan sesuai usianya dia. Itu adalah anak-anak yang kuat. Maka takutlah kalian apabila meninggalkan generasi yang lemah di belakang kalian. Tapi Allah memberikan rumusnya, memberikan resepnya. Caranya adalah dengan bertakwa, yaitu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sami'na wa ata'na, dan berbahasa yang baik dan benar atau kaulan syadidan, berbahasa yang benar. Nah, untuk menghindari reaktif, kontrol, kemudian pasif dan penilaian, kuncinya hanya di kaulan syadidan. Kuncinya adalah orang tua tenang, orang tua bicara fakta, orang tua bicara secara positif, orang tua bicara secara struktur, dan menggunakan pertanyaan. Kalau kita tidak menggunakan pertanyaan, maka gunakanlah pernyataan tidak langsung. Jadi tidak perlu menyebutkan anaknya. Nah, ini adalah masuk ke dalam kategori kontinum pendampingan. Jadi ketika kita merespon, dan respon kita ada di 4 yang pertama, itu adalah satu bentuk yang sangat tidak aman buat anak-anak. Refleksi tujuannya adalah membuat anak-anak menjadi kuat, membuat anak-anak menjadi tahu tujuan hidupnya, dan membuat anak-anak percaya diri bahwa mereka mampu untuk menghadapi segala tantangan yang ada di hadapan mereka. Nah, terkait dengan refleksi ini, maka konsep pembelajaran yang kita bangun adalah berbasis adab, berbasis proyek, menghubungkan anak-anak ke Allah melalui Asmaul Husna. Alhamdulillah, Ayah Bunda, waktunya masih ada. Silakan yang belum menjawab. Ada lagi yang belum menjawab. Di sini ada peluang lebih 1. Ini akan jadi refleksi kita juga ya, bahwa ketika malam ini orang tua hadir, kita ingin merefleksikan bahwa ternyata dengan program Zoom ini orang tua masih beralasan juga gitu. Dan itu alasan ini adalah pasti ada sebab-sebab yang memunculkan itu. Nah, apalagi ketika orang tua harus ikut POB langsung 3 hari berturut-turut atau 3 hari dengan hadir maksimal full di sekolah, belajar di kelas, kemudian observasi. Nah, ini adalah program meeting Zoom ini adalah bagian program di mana kita ingin bahwa orang tua memang kesulitan gitu untuk dikuatkan secara keilmuan di POB. Maka kita ada model-model pembelajaran di setiap event, momen membersamai anak untuk terus bertumbuh. Karena untuk membangun anak yang bertumbuh, kuncinya adalah gurunya bertumbuh dulu. Tidak mungkin anak-anak bertumbuh kalau tidak dari gurunya yang bertumbuh. Tidak mungkin anak bertauhid kalau orang tuanya tidak bertauhid. Tidak mungkin anak-anak bisa dekat dengan Allah kalau orang tuanya tidak dekat dengan Allah. Tapi satu kuncinya Ayah Bunda, jika Allah berkehendak, maka tidak ada yang mungkin. Dan ketika Allah berkehendak, pasti itu disebabkan karena ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Ada syarat-syarat yang dipenuhi. Alhamdulillah, ini ada tambahan lagi. Ada di posisi keempat ya. Keempatnya ini ingin berubah. Alhamdulillah, ketika kita ingin berubah, berarti kita mau masuk ke step berikutnya. Ingin bertumbuh ke tahap berikutnya, menaikkan diri ke tahap berikutnya dengan cara refleksi. Ya Bunda, insya Allah masih ada waktu 15 menit lagi. Sebelum ditutup, ada satu pertanyaan penting juga yang perlu direfleksikan oleh Ayah Bunda.
Pertanyaannya adalah, jika anak-anak ayah atau bunda bercerita tentang kesulitannya, biasanya respon apa yang dilakukan oleh ayah bunda? Anak lagi cerita kesulitannya dengan teman, jadi konflik di sekolah, atau kehilangan barangnya, atau keluhan-keluhan karena dia terluka, sakit, atau jatuh, atau tidak nyaman dengan temannya. Dia ingin bercerita kepada kita. Apa respon kita saat menghadapi anak-anak seperti itu? Jadi silakan ayah bunda, kami berharap bahwa orang tua yang hadir malam ini atau orang tua yang tidak hadir malam ini, kita semuanya akan refleksi dari pertemuan malam ini. Apa isi refleksinya? Pertama, saya izin ketik ya. Nanti ayah bunda bisa menulis gitu ya. Dari pertemuan malam ini, ayah bunda akan merefleksikan pertama, apa yang saya pelajari malam ini. Yang kedua, apa maknanya buat saya ke depannya bersama anak-anak. Dan yang ketiga, apa tindak lanjut saya setelah saya tahu posisi saya bagaimana saat merespon anak-anak. Jadi silakan ayah bunda nanti membuat refleksi, dan insya Allah dari refleksi ini nanti ayah bunda bisa mengirimkan ke Padlet ya. Nanti akan dikirimkan Padlet personal melalui WA chat. Jadi ayah bunda bisa merefleksikan, karena apapun yang kita dengar malam ini, yang kita refleksikan malam ini, akan lebih kuat di memori kita untuk masuk ke memori jangka panjang dengan cara ditulis. Silakan dilihat di kolom chat aja, itu pertanyaannya ada di kolom chat. Jadi ayah bunda bisa melihat di kolom chat pertanyaan yang sudah di-share. Jadi boleh lihat kolom chat. Baik, ayah bunda, apakah ada pertanyaan? Saya masih tetap memberikan kesempatan ya ayah bunda untuk bertanya. Suasananya memang cocok ya untuk tidur ya. Karena tadi sore sudah hujan besar. Mungkin kondisi ayah bunda juga sudah capek, lelah seharian gitu ya, bekerja baik di rumah maupun di kantor. Tapi dengan semangat karena Allah ya, karena hanya Allah semata saja tujuan kita, hanya Allah semata saja yang ingin kita dapatkan ridhonya, maka kita meluangkan waktu di sini. Tujuannya adalah untuk kita membersamai putra-putrinya lebih baik yang Allah ridhoi sesuai fitrahnya untuk sehidup sesurga. Karena apapun yang ayah bunda lakukan saat ini, hakikatnya adalah investasi mempertebal niatin anak-anak, sehingga nanti ketika mereka dewasa, ketika mereka bekerja, ketika mereka menikah, mereka punya anak, mereka punya pengalaman-pengalaman positif yang kita lakukan karena kita belajar saat ini. Jadi kalau kita pengen jadi anak, memiliki anak-anak yang soleh, yang mendoakan kita sepanjang hidup kita, bahkan saat nanti kita sudah ada di dunia ini, maka berikanlah pengalaman-pengalaman positif, pengalaman-pengalaman positif yang mengandung keilmuan, yang tujuannya adalah menghubungkan anak kepada Rabb-nya, kepada Tuhan-nya. Jadi otak berpikirnya tadi ya,
tahap 4, ada tahap keempat. Jadi tahap pertama tadi berpikir konkret gitu ya. Anak-anak selalu belajar dari hal-hal yang konkret. Kemudian masuk ke berpikir analitis atau kritis. Kemudian berpikir refleksi dan berpikir moral. Jadi itu adalah bagian dari kecerdasan anak-anak. Alhamdulillah, masih ditunggu ya Bunda yang mau bertanya. Kalau malu langsung off cam bisa diketik. Bisa diketik langsung di kolom chat. Terima kasih Ayah Bunda yang hadir malam ini, yang senantiasa selalu bertumbuh dengan anak-anak. Kami tunggu Ayah Bunda pertanyaannya. Kemudian juga kami tunggu Ayah Bunda di pertemuan-pertemuan berikutnya. Insya Allah dalam waktu dekat di tanggal 10 kita akan mengadakan kegiatan Hari Ibu. Dan malamnya kita akan belajar lagi untuk proses SLC. Nanti kita akan coba menginformasikan teknis pelaksanaan, strategi, dan cara kita nanti membersamai anak-anak saat refleksi di SLC tanggal 19 Desember. Jadi mohon Ayah Bunda mempersiapkan waktunya, gitu, khususnya untuk bunda yang bekerja, mempersiapkan waktunya. Apabila nanti memang membutuhkan surat, bisa bekerja sama dengan sekolah untuk dikirimkan suratnya. Kalaupun misalkan qadarullah tidak bisa karena sesuatu dan lain hal, maka insya Allah berikan bukti otentik atau fakta untuk sama-sama kita nyaman. Sebagaimana refleksi ya. Refleksi itu adalah satu bentuk kita mencari menghubungkan fakta-fakta, karena otak berpikir kita tuh selalu butuh yang konkret, butuh bukti nyata gitu. Kemudian maka setelah mendapatkan bukti-bukti yang nyata, ada bukti otentik, ada bentuk perizinannya, maka kita akan masuk ke berpikir yang kritis, mengkritisi. Oh iya, alhamdulillah ada orang tua yang tidak bisa hadir, tapi beliau memberikan bukti-bukti otentik sehingga ketika ada orang tua yang bertanya, maka bisa diperlihatkan. Ini loh critical thinking dari orang tua, ada jawabannya. Nah, selanjutnya akan naik ke tahap berpikir refleksi dan berpikir moral. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ayah. Silakan. Mohon maaf Bu, tadi telat dikit. Iya, iya. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas paparannya, Ya. yang tentunya materi itu mungkin sangat berguna bagi kita semuanya. Namun ada hal-hal yang akan saya tanyakan atau sampaikan dari materi yang tadi, apalagi dari ada 5 sifat tadi. Pertama, apakah semua sifat itu efeknya berlaku untuk yang seperti adib? Nah, yang kedua, bagaimana cara untuk menghindari benturan-benturan atau anak ini jangan sampai takut, padahal kita tujuannya tidak menakuti, kan gitu ya Bu ya. Nah, tujuannya adalah karena menurut saya antara memberikan edukasi sama melarang atau apapun jenisnya yang sifatnya minus itu kan beda tipis. Jadi mohon penjelasannya gitu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ayah. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya dari Ayah Adib. Ini apakah berlaku ya cara ini untuk anak-anak yang non-tipikal gitu ya? Apakah berlaku gitu ya? Nah, ini sebelum ke sana, saya ingin memaparkan sedikit bahwa ketika kita orang tua diposisikan berhadapan dengan kondisi anak-anak yang butuh respon gitu ya, atau anak-anak yang mungkin dalam tanda kutip membuat kita harus berpikir keras gitu ya, atau membuat kita merasa khawatir, tidak nyaman gitu kan, maka memang tips yang pertama itu adalah kita pause dulu gitu.
kita tenang dulu, kita lihat dulu. Contohnya misalkan dengan Adit gitu ya. Ketika dia teriak Iya, pengen pulang gitu kan, pengen pulang gitu. Ya, apa respon kita? Ya kita tenang aja dulu. Tidak perlu direspon dengan cepat gitu. Tapi ketika memang pasti setiap anak itu butuh direspon gitu. Kita cukup bilang, iya pulangnya nanti sore sekitar jam 2. Sekarang masih bermain dengan teman-teman. Bahkan salah satu contohnya ya ayah, pengalaman kemarin kami dengan Adit itu adalah ketika waktunya pulang jam 2 itu hujan deras gitu kan. Nah, kami bersama anak-anak itu membuat circle, melakukan program read aloud gitu. Tapi read aloud-nya itu kita tidak menggunakan buku, jadi lebih ke storytelling tanpa buku ya. Jadi duduk, semua anak melingkar karena dibikinnya dramatis, jadi semua tuh perhatian gitu. Tapi di tengah-tengah sedang bercerita itu, Adib itu teriak-teriak, bahkan sampai menangis gitu. Terseduh-seduh gitu kan, sampai air matanya semuanya gitu ya, sampai kayaknya tuh dia merasa kayak dizolimin, kenapa nggak boleh pulang gitu. Ah, Guru itu tenang aja, guru cukup cukup ya nanti kita pulang, tunggu ayah belum datang. Udah cukup seperti itu. Tapi kan dia diulang-ulang gitu kan, diulang-ulang. Ketika dia terus-terusan seperti itu, kita cukup senyum aja dan kita melanjutkan dengan anak yang lain. Nah, ketika kita berusaha tenang, tapi kan ada anak yang nggak tenang. Kenapa? Berisik. Adit tenang, Adit berisik gitu. Ada anak yang teriak-teriak juga gitu ikutan. Saya cukup bilang, Aditnya memang lagi nggak nyaman. Dia butuh segera pulang gitu. Kita biasa aja. Gak apa-apa, kita sudah terbiasa dengan Adit. Kita lanjutkan aja. Nah, ketika anak-anak diberikan pijakan seperti itu, ya dia fokus lagi gitu untuk anak yang lain. Bagaimana dengan Adit? Ya Adit akan terus-terusan. Tapi apakah ketika Adit seperti itu terus kita harus marah atau apa? Nggak ada gunanya juga. Jadi kita cukup tenang, kita terus penuh dengan rasa sayang gitu kan. Kita memberikan informasi yang sesuai dia butuhkan gitu. Sehingga dia kadang-kadang dia juga akan melambat gitu bicara, mau pulang, meskipun nanti ketika kita respon bagaimana dia teriak lagi gitu. Nah, itu jadi ya kuncinya adalah memang tenang, gak ada yang lain, dan tetap memberikan kasih sayang, meyakinkan bahwa ayah dalam perjalanan gitu kan, dan eh, apa ya, rasa ingin tahunya anak itu tetap dikuatkan. Kenapa sih gitu? Apakah bisa dipraktekkan ke anak-anak khusus? Ya, kadang bisa, kadang enggak gitu. Tergantung kondisi anak khusus. Karena kita juga tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di tubuhnya dia, apa yang terjadi di otaknya dia gitu. Bahkan untuk anak-anak khusus tertentu, ketika salah makan aja, itu kan langsung ada efek-efek yang berpengaruh terhadap perilakunya gitu. Nah, nah biasanya kenapa sih kita melakukan respon cepat gitu ya, langsung langsung reaktif gitu, atau kadang-kadang kita juga eh, membiarkan, mengabaikan gitu, atau kita mengontrol dengan banyak menyuruh diam, 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 iya dan sebentar lagi diam, diam gitu, atau kita menghakimi, tuh kan nangis lagi, udah dibilangin nggak ngerti-ngerti, dasar cengeng misalkan. Dia itu kan menghakimi gitu. Jadi identitasnya dia yang diserang. Dan itu sebenarnya nggak ada guna gitu. Yang kita bisa lakukan adalah senyumin aja, kita tenang aja. Kita berikan fakta-fakta. Iya, mau pulang. Sebentar lagi karena hujan. Lihat di luar hujan. Bahkan berulang-ulang Adit itu tutup telinga karena ada petir gitu ya. Iya, ada petir, belum aman keluar. Kita tetap di sini. Tapi otaknya dia, buat dia adalah ini waktunya pulang gitu. Nah, kalau kita tidak menggunakan refleksif atau respon refleksi, maka yang terjadi adalah yang itu kita akan melakukan hal-hal yang di empat atas tadi gitu. Kenapa? Karena kita pengen cepet-cepet gitu, dan kita pengen anak-anak itu sama berpikirnya dengan kita. Eh, kita pengen anak sama memiliki keterampilan kayak kita. Kita pengen anak-anak itu cepat melakukan apa yang kita inginkan gitu. Dan sementara anak-anak itu belum bisa cepat gitu. Bahkan tubuhnya aja masih butuh dibantu. Dan biasanya juga kenapa kita jadi reaktif, kita jadi menghakimi, kita jadi mengontrol. Karena kita pengen anak-anak itu nggak gagal. Kita pengen anak-anak selalu sukses gitu.
Kita pengen anak-anak nggak kecewa, atau kita nggak pengen anak-anak hatinya terluka. Padahal justru ketika kita melindungi seperti itu, anak-anak malah justru akhirnya yang jadi terluka, jadi kecewa, jadi tidak memiliki apapun, bahkan mentalnya lemah gitu. Maka dengan refleksi, kita sebenarnya ingin memberikan anak-anak kesempatan untuk mengukur tubuhnya, mengukur dirinya, mengukur bahwa dia mampu atau tidak. Karena ketika dia mengukur bahwa dia tidak bisa, dia akan bicara, aku butuh bantuan. Yang mana yang butuh dibantu? Iya, aku butuh dibantu yang ini. Itu semuanya dari dia. Dan ketika kita melihat faktanya bahwa anak-anak sebenarnya nggak butuh dibantu, kita cukup bilang, Alhamdulillah tangannya kuat. Alhamdulillah sudah bisa. Karena Allah yang menguatkan gitu. Jadi jangan sampai karena kita pengen anak-anak itu nggak gagal, pengennya sukses terus, akhirnya kita melakukan hal-hal yang justru akhirnya nanti ketika kita tidak ada, ketika kita sudah tidak bisa mendampingi dia, mereka menjadi benar-benar gagal gitu. Mereka menjadi nggak punya kekuatan mental untuk bisa bangkit dari kondisi-kondisi yang sangat tidak nyaman. Nah, biasanya emosi spontan atau emosi atau respon-respon yang lain itu terjadi karena di bawah otak bawah sadar kita tuh menyimpan itu. Kita terbiasa dihadapkan dengan kondisi seperti itu, kita mendapatkan respon yang negatif, kita mendapatkan penghakiman, kita dibully, kita dilarang, kita disuruh-suruh gitu kan. Maka yang terjadi adalah 80% sikap kita adalah di otak bawah sadar kita. Jadi bagaimana untuk membangun yang 80% untuk bisa jadi positif? Ya memang harus belajar lagi, nggak ada yang lain. Dan melibatkan Allah di dalam prosesnya. Insya Allah kita orang Islam itu punya waktu-waktu yang mustajab ya untuk memohon doa-doa kepada Allah gitu ya. Itu saat itikaf dan saat wukuf di padang Arafah. Insya Allah ya nanti ada orang tua yang tahun depan ibadah haji. Ya itu adalah momen ayah bunda diberikan kesempatan oleh Allah untuk apa? Untuk memperbaiki diri, untuk beristighfar, merefleksi diri. Nanti di padang pasir itu merefleksi semua apa yang sudah kita lakukan. Dan kita memohon ampun kepada Allah, kita berjanji kepada Allah untuk tidak melakukan kembali. Nah itu adalah bagian dari refleksi tingkat tinggi ya. Nah, dan bagi kita yang belum berkesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji, Allah juga memberikan dalam 1 tahun kesempatan untuk itikaf, untuk meluangkan waktu berhenti sejenak dari semua aktivitas dunia. Hanya 10 hari. Pause dulu, kemudian kita observasi ke diri kita, maknai apa yang sudah kita lakukan, dan lakukan perbaikan diri. Maka manfaatkan waktu pause itu dengan sebaik-baiknya. Dunia kurang lebih 365 hari, kita luangkan 10 hari untuk kita terhubung dengan Allah, melakukan refleksi, karena itu adalah bagian dari otak berpikir manusia. Di otak berpikir modern itu ada di otak berpikir yang ketiga, yaitu merefleksikan sehingga nanti kita bisa berpikir moral. Kita bisa menjadi orang-orang yang beradab, menjadi orang-orang yang memiliki nilai-nilai hidup. Hidup sesuai dengan aturan Allah. Itu seperti itu. Jadi kuncinya adalah kita memiliki 4 pilar untuk bisa merefleksi, yaitu dengan tenang, penuh kasih sayang, penuh keyakinan untuk terus bertumbuh, sehingga muncul rasa ingin tahu. Itu ayah. Jadi kalau misalkan tadi, bagaimana apakah dengan anak khusus? Tergantung. Jadi kadang-kadang anak khusus itu, ketika tubuhnya memang tidak nyaman, dia akan melakukan hal kayak gitu. Tapi kalau nyaman, contohnya Adib ayah. Kalau Adib itu kondisi tubuhnya sakit, misalkan demam, atau hidungnya meler, itu kadang-kadang dia ada di dua posisi gitu. Kadang dia aktif, meronta, merengek, atau mungkin teriak-teriak di kelas. Tapi ada juga kadang dia tuh tenang. Ketika merasakan sakit itu dia tenang. Dia diem aja gitu. Terus mau diajak ke sana, diajak ke sini gitu mau. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu kondisi anak-anak seperti apa. Yang hanya kita perlu lakukan adalah ruh kita sebagai guru di rumah dan guru di sekolah selalu terhubung dengan Allah dengan cara apa? Dengan cara menjaga sholat 5 waktu, berzikir, dan tilawah. Dibayar ya Bunda, kenapa kita senantiasa ada tilawah? Yang mungkin saat ini sampai hari ini pernah ada orang tua yang menyampaikan di kajian ya, lagi off dulu gitu, lagi turun dulu. Ya mau berapa lama turunnya? Ayo kita refleksikan apa yang bisa kita lakukan.
Insya Allah kemarin itu memang ada 2 orang tua yang mau melanjutkan ke program PBI, tim guru gitu ya, yaitu menjaga ibadah-ibadah, menjaga sholat 5 waktu, menjaga tilawah dengan ada di dalam satu grup. Karena kita nggak tahu, kita bisa berhadapan dengan anak-anak sepersekian detik itu, hanya Allah lah yang menolong kita gitu. Kita ini sebagai manusia punya keterbatasan, bahkan kita nggak tahu apa yang ada di dalam bawah sadar kita. 80% itu kita dikuasai apa kita nggak tahu, yang kita bisa lihat ada di respon kita. Kadang kita marah, kadang kita nyubit, kadang kita menghina anak-anak kita, atau kadang-kadang kita membuli atau mengancam dan sebagainya. Itu adalah reaksi-reaksi kita karena tanpa sadar 80% itu kita pernah melakukan dan kita pernah mengalaminya gitu. Dan malam ini harapannya kita sama-sama belajar lagi, dibawa ke sholat 5 waktu, dibawa ke tilawah, dibawa ke sholat tahajud, bahkan nanti kita di bulan Februari dibawa ke itikaf yang nanti akan melaksanakan tahun depan ibadah haji, dibawa ke haji untuk refleksi. Refleksi, memperbaiki diri, meningkatkan diri, dan hanya minta tolong satu-satunya kepada Allah supaya dimudahkan kita berhadapan dengan Allah. Insya Allah, coba. Jadi yakin bahwa kita tuh sebenarnya nggak bisa apa-apa dengan anak-anak. Yang melakukan perubahan di anak-anak itu hanya Allah gitu. Karena saya pernah merasakan gitu dengan anak-anak saya gitu. Hampir bertahun-tahun gitu. Mungkin hitungannya 5 sampai 7 tahun. Nggak bisa komunikasi dengan anak, nggak bisa bonding dengan anak lagi. Tapi hanya karena meluangkan waktu itikaf, meluangkan waktu dengan Quran, menjaga sholat tahajud gitu kan. Ya Allah yang nolong kita, ya Allah yang bekerja, Allah yang bantu, Allah datangkan bantuannya ya dari hal-hal yang tak terduga. Gitu ya. Jadi insya Allah dari bagian refleksi ini adalah bagian dari bagaimana nanti orang tua menjaga adab terhadap sekolah, menjaga adab terhadap Allah, menjaga adab terhadap anak-anak, menjaga adab terhadap ilmu, menjaga adab terhadap media sosial, menjaga adab terhadap lingkungan, yaitu peka adab yang pada hari ayat itu dibahas ada 7 peka adab, yang salah satu yang utama adalah kita jaga adab kepada Allah, maka Allah sajalah yang akan menolong kita menjalani kehidupan bersama anak kita, dengan pasangan kita, dan mudah-mudahan sesampai ke surga Allah nanti sama-sama gitu ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itu ayah. Insya Allah ya. Amin. Jadi sulit memang dengan Terima anak-anak kasih, itu mau Bu. tipikal atau apapun. Tapi kalau Allah yang sudah membantu, insya Allah jadi mudah. Hanya berjuang aja tuh waktu kita untuk tilawah, zikir, sholat. Untuk itikaf khususnya ya. Kalau itikaf itu rempong ya, punya bayi gitu kan. Tapi itu nggak ada cara lain. Ikutin aja alurnya Allah gitu. Yang benarnya lakukan aja. Alhamdulillah, insya Allah sudah lewat 8 menit ayah. Jadi nanti di diskusi kita bisa kita lanjutkan. Bisa langsung japri atau mungkin nanti insya Allah ayah bunda sekolah mengundang ayah bunda di pertemuan bulan Desember tanggal 13 dibarengi dengan gebiar ceruni untuk hadir sesuai dengan adab menjaga akad terhadap sekolah. Mudah-mudahan kalau kita ada niat yang kuat, Allah akan mudahkan. Kalaupun misalkan Allah tidak izinkan, itu bukan karena keinginan kita, tapi karena memang Allah yang sudah tidak mengizinkan. Ya. Tinggal nanti dikirimkan aja bukti otentiknya. Dari saya dan tim semua Ceruni, guru Ceruni, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, atas responnya, atas pertanyaannya. Insya Allah kehadiran ayah bunda sangat bermanfaat buat kami juga untuk belajar. Sesungguhnya kami semuanya belajar dari ayah dan bunda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi ya Bunda. Terima kasih atas waktunya.